Meskipun nggak tahu nontonnya kapan, tapi di record aja dulu. Ya, oke. Kalau gitu kita mulai aja. Tapi nomor teleponnya Mutia ada kan? Jadi kalau Wah, tuh nanya nomor telepon tuh. Mas Adi ke-mute. Iya, kamu juga ke-mute tadi. Sama. Ya, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari terakhir ya untuk sharing via Zoom Live 7 Days. Tadi udah ada bocorannya tuh. Good news-nya adalah ternyata perjumpaan kita, kemesraan kita belum berakhir nih teman-teman. Jadi Pak Chairman memutuskan ada program tambahan dalam rangka mensyukuri ulang tahun Indonesian LP Society. Jadi nanti mohon doanya juga ya untuk Indonesian LP Society. Programnya apa yang pasti bakal berbeda dari Zoom Live nih. Bedanya kayak gimana, programnya seperti apa, kita akan umumkan pasca Zoom hari ini. So, teman-teman standby terus di Zoom karena cuma yang terus standby bisa langsung dapat infonya, bisa duluan tuh memastikan seatnya untuk dapat program gratis berikutnya. Dan juga nanti kita akan launch belum launch sih, semi launch sebenarnya, makanya tadi teasernya ya namanya teaser ya, belum lengkap infonya. Itu ada 5 mentor, ternyata nggak jadi 5, malah ada 6 mentor. Ini unmute nggak sih? Enggak kan? Yep. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Dan malam ini Mas Edi akan menutup kemesraan kita via Zoom Live ini. Kita mungkin langsung aja ya, saya buka mute semuanya. Teman-teman kita saling sapa Mas Edi hari ini. Oke. Kita buka unmute. Oh, yuk kita sama-sama saling sapa Mas Teddy dulu. Monggo silakan. Assalamualaikum Mas Teddy, Esa Wiguna Cibubur. Assalamualaikum Teddy. teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Mas Teddy suaranya kurang gede, Mas Teddy. Emang saya belum ngomong dari tadi. Ya pasti kurang gede belum ngomong dari tadi. Kasih hadir, Budi. Assalamualaikum Mas Teddy. Waalaikumsalam. Yang bagus namanya siapa kok yang bawah? Salam kenal Mas Teddy. Oh, kenal ya bagi yang belum kenal. Bagi Mas yang Teddy. sudah kenal jangan pura-pura nggak kenal ya. Kenal online. Dulu skor muka. Apalagi kalau Muka. ini bagi ngutang jangan pura-pura nggak kenal. Oke, yaudah kita mau tutup lagi ya. Siap, Nanti siap. kita buka lagi. Teman-teman, Baiklah. mute all dulu. Ya, kalau Oke. gitu langsung aja ya Mas Teddy ya. Kita kasih ke Mas Teddy. Teman-teman, ini dia Mas Teddy ini adalah founder dari komunitas kita nih Indonesian LP Society. Beliau juga penulis buku banyak ya Mas buku NLP-nya ya. Cuma Penulisnya salah cuma satu baru satu, NLP handbook pertama di Indonesia tuh adalah bukunya Mas Teddy. Dan gara-gara buku itu saya jadi mengontak Mas Teddy ya. Jadi menyambung tali Wih. silaturahim lagi. Iya benar-benar. Pas baca penulisnya, wah ini kakak kelas SMP nih kayaknya ya, ternyata bener gitu ya. Yang gara-gara itulah jadi berkecimpung di dunia pelatihan. Gara-gara itu beralih nggak jadi main band. Nggak jadi pemain band, nggak jadi jadi trainer. Oke, kita langsung aja Mas Edi, monggo Mas. Hari ini mau bahas Oke. apa sih tentang modeling ya Mas Edi ya? Insya Allah ya. Oke. Sip, langsung Mas Edi. Baik, tak mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you waktunya malam ini. So far udah ada 75 yang hadir. Dan kalau lihat wajah-wajahnya sebagian ini kayaknya tiap malam nongol gitu ya. Ada yang nongol wajahnya. Ini kayak Pak Bernardus ini selalu kelihatan wajahnya ini kan. Wah, tapi ada juga yang konsisten menutup wajahnya gitu juga ada ya. Jadi nggak apa-apa lah. Mungkin sambil rebahan, sambil makan gitu ya, sambil ngomong anak. Oke, kemarin waktu kita diskusi soal tema, kamera laptopnya rusak soalnya katanya Esa Wiguna nih. Oke, ya deh. Berarti kayaknya momen buat ganti laptop baru ya.
Wah. Bukan ganti kameranya. Nah, oke. Jadi waktu kita diskusi tema kemarin, saya kok kangen sama bahasan soal modeling. Kebetulan di dalam alumni NLP Society di grup member itu kita lagi bedah buku di suasana kerja dan lain-lain dari rumah ini, bedah buku modeling with NLP gitu. Nah, terus kebetulan juga malam ini saya akan sharing materi yang sekian tahun lalu pernah saya bawain, kalau nggak salah sekitar 2016 atau 17 ya. Ini sebagian orangnya ada di sini kayaknya nih. Ada Mbak Anda nggak hari ini? Kalau ada Mbak Anda berarti dia salah satu saksi sejarah ya, membawakan materi ini di Surabaya. Waktu itu juga ada Upeng, Nurtika Ulfah kemarin itu juga ikut nih materi. Jadi mungkin dia masih ingat mereka berdua, tapi kayaknya sih lupa gitu materinya karena ya materi kemarin juga bisa lupa hari ini. Jadi kita mau bahas ini, saya mau share screen ya. Jadi kalau saya bawain slide ini bukan karena saya rajin, kan udah pernah dibuat aja. Nah, ini dia. Oke. Kita akan bahas soal on becoming a modeler. Kalau di iklannya sih judulnya katanya seni apa tuh? Seni model keahlian ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ada sebagian yang pernah belajar NLP, ada yang belum. Nanti saya akan ulas sedikit NLP-nya apa. Juga saya akan ulas sedikit beberapa inti materi yang sempat disinggung-singgung selama seminggu kemarin. Ada yang kebingungan sama istilah NLL itu apa, ya kan? State itu apa? Ada yang apa lagi ya? Human Model of the World itu apa? Nanti kita akan ulas sedikit. Sebagai proses wrap up sekaligus juga menjadi tema kita di malam ini. Jadi NLP sebenarnya ada ilmu tentang melakukan proses yang namanya modeling, which is kita bisa menjadi seorang praktisi modeling atau modeler ya. Tapi apa yang dimaksud dengan modeling itu, saya anggap aja yang ikut di sini belum tahu. Kalau sudah tahu juga pura-pura aja nggak tahu gitu ya. Jadi kita bisa dapat perspektif baru gitu. Karena sebuah kalimat bijak mengatakan merasa tahu adalah perintang ilmu katanya. Jadi begitu kita bilang atau kita merasa sudah tahu, kita kehilangan possibility untuk melihat perspektif yang berbeda. Oke, jadi waktu tahun berapa ya, lupa tepatnya. Tapi, tahun 98 ya, saya tulis tahun ini. Jadi tahun 98 ada penulis buku, waktu itu dia belum nulis bukunya, namanya Fran Burgess, orang Inggris. Fran Burgess ini salah satu dari sedikit orang yang belajar NLP dan mendalami proses yang namanya modeling dalam NLP. Jadi biasanya orang belajar NLP akan cenderung tertarik untuk mendalami teknik-teknik NLP, which is itu merupakan hasil dari modeling. Nah, di antara sedikit orang yang kemudian mendalami modeling metodologi itu sendiri, orangnya namanya Fran Burgess. Judul bukunya The Bumper Bundle Book of Modeling. Nah, dia terinspirasi dari perkataan salah satu co-developernya NLP yang di layar namanya John Grinder. Tahun 98 di sebuah conference, beliau bilang, jika kita tidak melahirkan lebih banyak modeler dan model, maka NLP akan menjadi sebuah catatan kaki di dalam sejarah akhir abad 20 dan awal abad 21, maksudnya abad itu ya. Nah, kalimat John Grinder ini menyolek rasa ingin tahunya Fran Burgess, yang kemudian berusaha mencari buku-buku modeling atau kelas-kelas modeling yang diadakan oleh para NLPer itu apa aja sih. Ternyata tidak cukup banyak gitu. Padahal selalu dikatakan bahwa ini adalah jantungnya. Lalu dia bertekad untuk belajar modeling kepada sebanyak mungkin orang yang bisa ditemui, kemudian merumuskan satu buku yang cukup tebal gitu, jadi bagus banget kalau nanti saya kasih lihat bukunya kalau ada di sana ntar. Nah,
inilah tema bahasan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa punya ketertarikan terhadap modeling, karena justru disinilah esensi yang paling menarik dari NLP. Nah, tapi kita mau bahas dulu mengapa modeling. Jadi saya mau kasih definisi sederhana dulu ya. Jadi modeling itu kalau dalam, ya kita ambil cara memahami mudahnya saja ya, modeling, ya berarti menyusun sebuah model. Kenapa disebut modeling? Karena memang yang dilakukan di NLP sebenarnya adalah proses menyusun sebuah model. Dari apa? Dari sebuah keahlian. Nah, biasanya kalau kita ketemu orang yang lebih ahli dari kita, maka respon pertama kita adalah kagum. Wih, keren banget. Nah, gitu biasanya. Nah, proses modeling adalah proses untuk menyelami keahlian itu, kemudian berusaha menyusun sebuah model kerja. Nah, maka modeling bisa dibilang cabang dari aktivitas penelitian sebenarnya. Cuman cabangnya dia lebih ke arah menyusun sebuah model yang bisa langsung dipakai. Nah, gambaran gampangnya adalah kalau kita lihat di ruangan kita ada lampu, maka di balik produksi sebuah lampu itu ada banyak ilmu lain. Ada ilmu elektro, ada dalam ilmu elektro ada ilmu fisika gitu ya, ada ilmu kimia tentang bahan-bahannya. Ada banyak lah ilmu di belakangnya, teori yang melatar belakangnya. Tetapi orang-orang yang bekerja di pabrik lampu tidak semua harus mengetahui teori-teori itu. Ya, sebagian besar hanya perlu sebuah SOP. SOP, sebuah flow proses supaya bisa menghasilkan lampu yang kualitasnya konsisten, sebagaimana yang dihasilkan oleh para inventor lampu di perusahaan itu. Nah, modeling adalah SOP itu. Nah, ketika ada sebuah keahlian, kita pengen menyusun sebuah SOP dari keahlian tersebut. Nah, artinya salah satu implikasi dari ilmu modeling sebenarnya adalah membantu kita untuk bisa meneruskan SOP aktivitas apapun sebenarnya. Gitu. Nah, itu definisi sederhananya dulu. Maka pertanyaannya kenapa itu jadi penting? Kenapa ini jadi penekanan? Kenapa perlu kita tekankan ini modeling ini? Kenapa kok di komunitas kita ini salah satu yang sedang kita pengen galakkan? Nah, karena pertama menarik sekali Fran Burgos membahas bahwa sebenarnya modeling itu metode belajar yang paling alamiah dari manusia. Manusia kalau diingat-ingat punya kemampuan-kemampuan dasar fundamental yang kalau nggak punya itu kayaknya aneh sekali sebagai manusia. Contoh misalnya kemampuan berbicara gitu ya. Nah, kita sangat amazed dengan manusia dengan kemampuan berbicaranya itu karena hampir-hampir orang yang tinggal di sebuah daerah itu tidak perlu kursus untuk bicara bahasa daerah itu. Orang Indonesia nggak perlu kursus bahasa Indonesia. Orang yang tinggal di Inggris, di Australia, di Amerika nggak perlu kursus bahasa Inggris gitu ya. Nah, sebaliknya orang Indonesia belajar bahasa Inggris tidak semua meskipun sudah kursus cukup tinggi kemudian bisa fluent ngomongnya, nggak semua tuh. Padahal di sisi yang lain dia sangat fluent bahasa Indonesia, dia sangat fluent bahasa daerahnya sendiri ya, bahkan mungkin menguasai beberapa bahasa daerah. Nah, dari apa cara belajarnya gitu? Nah, ternyata memang model belajarnya ya dari tanda kutip ya, meniru. Gitu. Nah, meniru inilah sebenarnya salah satu bibit atau cikal bakal proses modeling. Jadi, kalau diingat-ingat kenapa modeling ini penting untuk kita ulas lagi ya karena memang dia metode belajar yang paling mendasar bagi kita. Yang menariknya, ya, dia sudah berjasa membuat kita punya kemampuan berbahasa, punya kemampuan berpikir, punya kemampuan berjalan, gitu ya, berperilaku, berbudaya. Tapi seiring waktu kemampuan itu berkurang. Kenapa? Karena kita kemudian sekolah, yang di sekolah itu lalu kemudian ilmu itu sudah di-coupling, disediakan ke hadapan kita dalam bentuk buku-buku dan kurikulum, kita tinggal mengkonsumsinya gitu. Sehingga kita kehilangan kealamiahan kita untuk meniru kemampuan orang lain.
Nah, maka sangat mungkin ya ada orang yang tinggal di sebuah daerah ya di Jogja, di mana gitu ya, tinggal bertahun-tahun tapi nggak menguasai bahasa daerah itu. Ada orang yang bertetangga atau sekantor dengan seorang yang punya keahlian tertentu ya, tapi nggak seketika keahliannya itu bisa diadopsi gitu. Nah, padahal dulu dia nggak pernah ikut kursus ngomong, dia bisa mengadopsi gaya bicara gitu. Nah, jadi kita kehilangan sebenarnya metode belajar alamiah kita ini. Nah, sekarang why yang nomor 2 adalah definisi NLP itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman sudah sempat browsing atau kemarin mendengar ya, NLP itu kepanjangan dari Neuro Linguistic Programming, yang kalau kita pikir-pikir 3 judul ini adalah judul yang kalau di kampus tuh 3 fakultas gitu. Ya, neurologi itu mungkin fakultas biologi atau kedokteran gitu ya. Linguistik itu fakultas ya kebahasaan, sastra gitu ya. Programming fakultas mungkin di ilmu komputer gitu. Ini tapi kok dijadikan satu di dalam satu ilmu ini maksudnya apa gitu. Nah, kita tidak akan membahas NLP secara definisi kata ini, tapi saya ingin mengajak kita membahas dari angle yang lain, itu angle sejarah. Nah, jadi saya akan masuk ke sini dulu ya. Saya balik ke slide ini. Jadi NLP itu mulainya adalah kalau kita browsing, maka kita ketemu biasanya paling populer 2 nama ini. Ada Richard Bandler sama John Grinder. Nah, singkat cerita, Bandler ini orang yang punya bakat alamiah mimicking atau meniru perilaku orang lain. Nah, satu hari dia kerja di dia kuliah di kampus baru ya, University of California Santa Cruz. Dia kuliah di situ, kerja sambilan di sebuah penerbitan buku yang dimiliki oleh seorang psikolog yang namanya Robert Spitzer, yang waktu itu dapat order dia diminta untuk mentranskrip seminar seorang psikoterapis yang kenamaan di masa itu, yang fenomenal. Nah, diminta mentranskrip video seminarnya untuk dijadikan buku. Nah, yang pernah ngalamin kerjaan mentranskrip ya, itu pasti kita akan ulang-ulang video itu, ya kita akan play pause gitu ya, dan kadang-kadang boring juga. Nah, menariknya sebagai orang yang belajar psikologi sekaligus juga orang yang punya kemampuan mimicking, dia ngerasa kok dia menemukan sesuatu yang menarik di tokoh yang dia transkrip ini, sehingga dia merasakan kok dia bisa meniru ya kemampuan itu yang dia eksperimentasikan di kampusnya dengan teman-temannya, dan ternyata works gitu ya. Jadi kemampuan mimicking itu ternyata kalau diarahkan ke keahlian yang tepat, maka hasilnya juga luar biasa. Nah, tokoh yang di model itu dipelajari di mimicking sama dia namanya Fritz Perls ini. Nah, Fritz Perls seorang gestalt terapis, ahli terapi gestalt namanya. Dia tidak pernah ditemui langsung oleh Bandler dan kawan-kawan, tapi di model lewat video. Dan ternyata nanti banyak teknik-teknik NLP itu muncul dari modeling beliau ini. Nah, kemudian singkat cerita ada kolaborasi dengan Pak John Grinder, di situ seorang asisten profesor yang ini lebih senior usianya. Kemudian mereka bikin grup namanya Meta Group ya, grup diskusi. Kemudian mereka meneruskan tuh perjalanan eksplorasi modelingnya itu ke orang lain yang direkomendasikan oleh tokoh ini nih, Gregory Bateson ini. Gregory Bateson tinggal dosen juga di kampus yang sama, punya banyak kenalan gitu. Nah, salah satunya kenalan beliau adalah Virginia Satir. Nah, yang di tengah-tengah itu. Tapi ada angle lain bahwa waktu itu Bandler diminta lagi mentranskrip videonya Virginia Satir. Nah, kemudian dia bisa berkenalan dan dia melakukan mimicking lagi terhadap kemampuannya itu. Nah, kemudian tapi masalahnya dengan orang yang mimicking nggak punya bakat alam itu, dia nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu. Kok saya bisa niru dan bisa menimbulkan hasil yang mendekati kemampuan seorang ahli gitu.
Dia nggak tahu apa yang terjadi. Nah, sampai satu kali saya persingkat saja ceritanya. Oh ya, kalau mau tahu cerita detailnya nanti nonton di akun YouTube saya, ada satu playlist sekitar berapa? 9 apa 10 video ya tentang sejarah NLP ini, lebih detail di situ. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, dia ketemu sama asisten profesor yang namanya Pak John Grinder ini, yang punya kemampuan itu melakukan kodifikasi perilaku ya. Jadi kalau ada orang, John Grinder ini punya keahlian untuk melakukan pemetaan terhadap struktur perilaku orang. Nah, kemudian mereka melakukan modeling ya terhadap satir. Nah, kalau sama Virginia Satir ini mereka sempat ketemu, bahkan sempat datang beliaunya ke pertemuan-pertemuan rutinnya. Nah, lalu melahirkan juga teknik-teknik yang cukup banyak di NLP. Jadi ada banyak teknik NLP yang lahir dari modeling terhadap Virginia Satir. Salah satunya yang terkenal, sebuah model namanya meta model. Meta model itu kalau browsing nanti salah satu model yang sangat fundamental di NLP itu datangnya dari modeling terhadap Virginia Satir dan Fritz Perls. Nah, ketika mereka ngobrol-ngobrol soal yang mereka lakukan dengan Pak Gregory Bateson, dia bilang, oh ada lagi kalau gitu ya orang yang kayaknya bisa kalian model. Dikenalin lah sama yang sebelah kanan ini nih, namanya Pak Milton Erickson. Ya, disebut sebagai bapak hipnoterapi modern ya. Seorang yang sangat jago hipnoterapi dan berhasil mengilmiahkan hipnoterapi, bukan mengilmiahkan, membuat hipnoterapi menjadi lebih ilmiah karena dia nulis jurnal banyak sekali. Cuman dia tidak bisa keluar kota karena dia waktu itu lumpuh ya, dia terserang polio 2 kali dalam hidupnya. Nah, tapi dalam pertemuan yang tidak terlalu lama, karena muridnya Erickson ini juga banyak yang magang di rumahnya dia, mereka berhasil juga memodel pola bahasanya Milton Erickson. Jadi ternyata Pak Milton ini sebagai hipnoterapis punya pola bahasa yang khas, yang nanti setelah dimodel disebut sebagai Milton Model, gitu ya. Karena diambil dari Milton Erickson. Jadi singkat cerita, awal mulai NLP berdiri itu dari aktivitas modeling tadi ya. Terhadap Fritz Perls lewat video, terhadap Satir langsung ketemu, Erickson langsung ketemu juga, gitu. Nah, kemudian grup yang mereka bentuk juga terus melakukan modeling, baik modeling terhadap orang yang pernah ditemui langsung, tapi juga menarik juga dilakukan terhadap orang-orang yang hanya bisa ditemui lewat dokumen sejarah, gitu. Kalau kita browsing di teknik-teknik NLP ada teknik namanya Disney Creativity Strategy ya. Teknik untuk berpikir kreatif ala Walt Disney itu dimodel oleh salah satu pakar NLP namanya Robert Dilts, itu dari dokumen kisah-kisah dan kalimat-kalimatnya Walt Disney gitu. Kemudian Robert Dilts juga memodel yang kita sekarang sering sebut sebagai kemampuan retorika atau kemampuan bersilat lidah, dia nyebutnya sleight of mouth, itu dari tokoh-tokoh sejarah lagi, bahkan seperti Plato, Socrates gitu, dia temukan pola-pola bahasa itu. Ada 14 pola ya, cara mengubah keyakinan gitu. Jadi intinya NLP lahir dari proses itu. Nah, tapi begitu kita telusuri sejarah ini lebih lanjut, ternyata Fritz Perls, Virginia Satir, Gregory Bateson itu sebenarnya tergabung dalam sebuah movement, ya, movement bersama orang-orang yang saya tampilkan ini. Ada namanya Abraham Maslow, Carl Rogers, ya, Rollo May, dan lain sebagainya, yang mereka bikin gerakan namanya Human Potential Movement. Jadi mereka dipelopori oleh Maslow menggerakkan gerakan yang disebut sebagai humanistic psychology, mazhab ketiga di ilmu psikologi. Tidak banyak orang NLP yang tahu bahwa NLP terkait langsung dengan sejarah gerakan ini, gitu. Dan yang lebih menarik lagi, saya mau balik ke slide sebelumnya yang tadi sempat saya skip ya. Abraham Maslow itu sempat menulis begini nih. Saya cuman belum ketemu ini kutipan aslinya dari buku beliau yang mana, tapi saya dapat ini dari orang yang mempelajari Maslow gitu ya. Jadi beliau bilang bahwa jika kita ingin menjawab pertanyaan seberapa tinggi manusia bisa tumbuh, jelas kita perlu memilih mereka yang bertumbuh amat tinggi dan pelajari yang mereka lakukan.
Jika kita ingin mengetahui seberapa cepat manusia bisa berlari, maka tak ada gunanya mengukur kecepatan lari orang rata-rata. Jauh lebih baik kita mengumpulkan para pemenang medali emas Olimpiade dan mencari tahu cara mereka berlatih. Jika kita ingin tahu seberapa tinggi kemungkinan seseorang bisa tumbuh secara spiritual, nilai moral, maka saya tekankan kita perlu mempelajari orang-orang yang paling bermanfaat dan sehat. Nah, seems like ini kok kayak modeling gitu ya. Mencari orang yang ahli, mencari sebuah keahlian, kemudian diekstrak menjadi sebuah model. Padahal Maslow itu lahir jauh sebelum NLP lahir. NLP lahirnya di tahun 72. Mas Edi, di-unmute dulu Mas Edi. Nah, kenapa gue di-mute tadi? Oh, Nah, jadi soalnya tadi sampai mana ya? Yang kedengeran tadi sampai mana tadi? Ini seems like modeling gitu ya kalimat ini ya. Seems like modeling yang kemudian padahal Maslow jauh lahir dan hidup sebelum masa NLP. NLP itu tahun 72 sampai 75-an mereka kumpul sampai tahun 80-an. Sementara Maslow sebelum itu. Gitu. Artinya ide tentang modeling itu jauh sebelum NLP lahir udah ada. Nah, dan ketika dikonekkan ke gambar ini, ya, tanpa banyak disadari oleh para NLP-er, NLP ternyata terhubung dengan gerakan humanistic psychology tadi, yang tujuannya adalah meneliti bagaimana manusia bisa tumbuh secara utuh potensinya sebagai manusia. Nah, kenapa kok kami di NLP Society selalu mengkampanyekan sejarah ini di setiap kelas? Karena kondisinya adalah satu. Orang yang belajar NLP biasanya senang belajar teknik. Teknik kontak-atik pikiran, teknik linguistik, gitu ya, teknik macam-macam lah ya, aplikasi coaching dan segala macamnya. Nah itu suara yang ini boleh di-mute dulu nggak kira-kira nih? bukan dari Mas Edi, Mas. Iya bukan, jelas. Oh, oke. Boleh di-mute semua dulu, nanti aku unmute lagi supaya agak mengganggu soalnya. Sudah ya? Oke, sip, tak lanjut. Sorry, belajar NLP biasanya senang dengan teknik-teknik, tapi lupa bahwa fungsi dari teknik itu adalah untuk memaksimalkan potensi kita. Jadi contoh ya, orang yang belajar NLP untuk ngotak-atik pikiran perasaan supaya nggak baper, itu tujuannya bukan supaya nggak baper. Bukan. Karena ketika dia baper, misalnya, kerjaannya nggak optimal. Nah, sehingga ketika dia punya teknik mengatasi kebaperannya, dia bisa kerja dengan lebih optimal. Itu yang jadi tujuan sebenarnya. Nah, kalau orang belajar NLP, tujuannya bukan supaya dia tidak trauma. Tapi contohnya ya, saya punya kawan yang punya takutlah, kecemasan ya, belum dibilang fobia lah, kecemasan untuk naik pesawat. Kalau belajar NLP bisa diatasi, tapi tujuannya bukan semata-mata supaya kecemasan naik pesawatnya hilang. Masalahnya adalah dia seorang trainer, fasilitator yang gara-gara takut terbang, dia selalu menolak order yang harus naik pesawat. Dia hanya berani naik kereta gitu. Nah, kan potensinya jadi tidak optimal gitu ya. Termasuk juga saya sering kasih contoh ini. Di NLP itu kita bisa nanti ngotak-ngatik pikiran kita sehingga kalau kita diomelin sama bos, lalu bos kita itu dalam pikiran kita ubah wajahnya di otak-atik sehingga menjadi lucu ya. Misalnya wajahnya jadi kayak Doraemon gitu kan. Nah, sehingga kita hilang rasa sebelnya. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuan mengotak-atik dan menghilangkan kesebelan itu adalah supaya setelah diomelin dan rasa sebelnya hilang, kita melakukan perbaikan. Ya, kalau diomelin terus kan berarti ada yang salah. Gitu.
Nah, jadi apa sambungannya? Sambungannya saya cerita sejarah ini dengan modeling tema kita malam ini. Nah, sebentar. Nah, soalnya gini, manusia itu perlu bertumbuh terus, menurut Maslow. Ya, sekarang kita ketemu ya koneksinya Anarkis sama Maslow. Nah, cara bertumbuhnya yang paling tinggi menurut Maslow adalah ketika orang mencapai yang namanya self-actualization, aktual potensinya. Di sini orang seimbang antara dia punya kemampuan mendeliver hasil dengan keinginan untuk berbuat bagi kehidupan. Di situ ada balance di situ ya. Jadi dia punya keinginan untuk mengaktualkan potensinya dengan cara melayani kehidupan. Itu yang disebut sebagai self-actualization. Nah, cuman beliau katakan bahwa self-actualization ini terjadi ketika kebutuhan-kebutuhan di bawah kitnya itu terpenuhi dulu. Nah, kebutuhan fisiologis terpenuhi, safety terpenuhi, belongingness terpenuhi, esteem terpenuhi, baru kita bisa naik. Nah, menariknya, Pak Maslow membagi dua dengan tidak sama rata nih. Jadi, kalau kita lihat di sebelah kanan itu saya tulis ya, needs yang ada di fisiologi sampai esteem itu disebut sebagai defisiensi atau lower needs. Disebut sebagai defisiensi needs karena dia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kurang. Contoh, physiological needs misalnya, kebutuhan untuk makan. Kebutuhan makan itu muncul ketika kita lagi kekurangan gizi. Maka kita lapar. Nah, begitu dipenuhi, perut kita kenyang, kebutuhan itu hilang. Vanish. Nanti pas kurang, dia muncul lagi. Nah, gitu. Jadi, ketika dipenuhi, ketika kurang, dia ada, muncul kebutuhannya, dipenuhi, cukup, hilang. Gitu. Nah, tapi, self-actualization ini beda. Ini adalah kebutuhan yang sifatnya growth needs. Kebutuhan yang memungkinkan orang untuk tumbuh, karena begitu dia dipenuhi, alih-alih hilang, justru dia bikin orang nagih, pengen lagi. Nah, mungkin kita pernah merasakan ya, kita pernah bantuin orang secara sosial gitu. Dan ketika bantuan itu diterima dengan baik gitu, bukannya kita puas dan nggak pengen bantu lagi, justru kita pengen lagi. Nah, itu yang disebut sebagai growth needs ya. Nah, tapi menariknya adalah ternyata banyak orang yang salah memahami model ini ya, dengan mengatakan ini Maslow salah kayak ini. Buktinya tuh orang yang udah kaya-kaya tuh kenapa masih korupsi ya? Kan orang yang kaya itu physiological safety-nya terpenuhi. Kenapa dia masih pengen lagi? Kenapa dia nggak aktualisasi diri gitu? Sebenarnya Maslow sudah menjawab, cuman kebanyakan orang tidak membaca bukunya Maslow sehingga cuma berhenti sampai gambar ini aja. Jadi jawabannya begini. Menurut Maslow, terpenuhinya sebuah kebutuhan bukan secara fisik atau material, tapi terpenuhi secara psikis atau meaning. Nah, jadi ini buktinya adalah orang yang lagi puasa, secara fisik tentu ada deprivasi dalam tubuhnya, ya, ada kekurangan asupan. Tapi kenapa dia nggak makan? Ya karena dia sedang beribadah, ada meaning. Dari laparnya itu ada meaning. Sehingga dia kemudian tidak memenuhi, langsung makan gitu, enggak. Makanya nanti pas buka puasa. Nah, maka untuk bisa naik level, sebenarnya yang diperlukan adalah pemenuhan dari sisi meaning. Gitu. Nah, apa hubungannya dengan modeling? Satu, teori ini dihasilkan dari proses modeling. Maslow nggak nyebutnya modeling, tapi yang dia lakukan adalah modeling. Kenapa? Saya balikin ke sini dulu. Ya. Jadi waktu Maslow itu memulai gerakan psikologi humanistiknya, idenya adalah begini. Maslow ini di dalam psikologi itu ada tiga. Di dalam psikologi ada beberapa mazhab psikologi barat. Mazhab pertama di psikologi barat itu modern ya, namanya psikoanalisa. Ya, dipelopori oleh Sigmund Freud.
mazhab yang banyak meneliti orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga teorinya dihasilkan dari penelitian terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga kemudian kita akan menemui teori-teorinya itu kesannya buat orang normal itu suram. Gitu. Nah, itu mazhab pertama. Nah, mazhab pertama ini kemudian dikritik oleh mazhab kedua namanya behaviorisme, yang mengatakan bahwa penelitian-penelitian di psikoanalisa itu secara saintifik dianggap ya kurang ilmiah gitu ya. Mengapa? Karena secara secara subjeknya kadang-kadang tidak bentar. Saya ini dulu ya. Jadi behavioristik mengkritik psikoanalisa sebagai kurang ilmiah karena subjeknya kadang-kadang tidak cukup banyak. Gitu ya. Tentu kita sekarang bisa debat soal hal itu. Tapi waktu itu begitu, maka mereka mendirikan mazhab baru yang lebih ingin mengilmiahkan psikologi dengan metode eksperimen-eksperimen gitu ya. Masalahnya eksperimennya tidak layak dilakukan kepada manusia tidak lagi eksperimenkan pakai stimulus respon begitu, maka mereka eksperimen banyak pakai hewan ya, anjing, tikus, ya merpati gitu ya. Lalu kemudian hasilnya dikontekskan ke dalam manusia. Nah, singkat cerita gini, Abraham Maslow itu pakar di dua mazhab tadi, karena beliau PhD di psikologi. Yang satu hari dia ikut proyek sebuah penelitian dengan dua orang mentor. Mentornya namanya Ruth Benedict dan Max Wertheimer. Dua mentor ini dia puji sebagai orang yang mengagumkan, saya sebut sebagai beautiful human being gitu ya, orang yang kok kayaknya komplit gitu ya, secara karir, ya, akademik, materi, spiritual, sosial juga. Tapi kok saya nggak bisa menjelaskan dengan teori-teori saya yang lama gitu. Saya nggak ngerti nih, orang kayak gini nih dijelasin secara teori psikologi pakai yang mana gitu. Nah, itulah titik ketika kemudian dia putuskan dia akan mengambil jalur penelitian yang radikal, karena menurut dia harusnya kan psikologi arahnya membantu orang supaya bisa menjadi beliau-beliau nih. Jadi orang-orang yang nanti dia sebut sebagai self-actualized person. Nah, maka dia ikuti dan teliti orang-orang seperti beliau-beliau ini, nah nanti melahirkan teorinya yang ini. Berarti sebenarnya Pak Maslow melakukan yang namanya modeling. Nah, dan nggak tanggung-tanggung yang dia model adalah keutuhan manusia yang nanti dia sebut sebagai self-actualization. Ya, teorinya kemudian berkembang, tapi sementara kita sampai sini dulu aja. Nah, apa hubungannya dengan modeling? Oh, berarti sebenarnya esensi dari kita perlu modeling adalah supaya kita bisa mengaktualkan potensi kita. Nah, contoh sederhana ya. Saya punya hobi musik misalnya. Maka cara tercepat saya belajar sehingga saya bisa mengaktualkan potensi dan minat saya bermusik harusnya adalah saya modeling musisi-musisi yang bisa saya temui sehingga saya bisa lebih cepat bertumbuh. Kalau saya punya minat dalam hal kuliner, maka salah satu cara cepat supaya saya bisa mengaktualkan passion saya sebagai chef misalnya, harusnya saya modeling chef-chef yang bisa saya temui. Nah, kalau saya seorang guru, cara saya supaya optimal sebagai guru, maka kalau bisa saya modeling guru-guru hebat yang saya temui. Nah, sehingga modeling sebenarnya adalah alat untuk membantu kita terus bertumbuh. Karena itu sebenarnya cara cepat. Loh, bukankah ilmu udah banyak? Kita bisa baca buku, kita bisa ikut kursus. Betul. Ya, tapi ilmu yang ada di buku dan di kursus biasanya adalah ilmu yang sudah menjadi explicit knowledge yang dia tidak akan utuh sebagai sebuah ilmu. Kita perlu sosok orangnya itu mempraktekkan dan membimbing kita supaya
ahli gitu. Nah, dan kemampuan untuk mengambil keahlian seseorang itu yang disebut sebagai modeling. Oke, sampai sini saya pause dulu. Silahkan ada yang mau komentar, tanya-tanya silahkan. Saya tak buka chat sambil-sambil ya. Monggo yang mau nanya boleh langsung dinyalakan speakernya atau ketik di chat. Halo? Silahkan nyalakan mic-nya kalau mau nanya komentar. Kok nggak ada yang ngechat, juga nggak ada yang nanya nih. Seminggu kemudian. Berapa maksimal yang bisa kita modeling dalam satu waktu? Ya, nggak ada jumlahnya sih. Cuman kalau belajar sebuah keahlian pasti perlu fokus ya. Contoh misalnya, saya mau belajar satu keahlian kan kadang-kadang nanti masalahnya adalah nggak langsung bisa kegali sekaligus semuanya ya. Kayak tadi Bender-Grinder ketemu sama Milton Erickson aja cuman akhirnya sanggup memodeling pola bahasanya aja. Nah, nggak sempet tuh yang lain-lainnya. Tapi yang lain-lainnya ada di ilmu namanya Ericksonian approach di dalam psikoterapi, itu murid-muridnya yang lain nanti yang merumuskan gitu. Tapi dalam kurun waktu tertentu ya mereka cuma sempat memodel pola bahasanya. Jadi ya fokus aja, menurut saya sih fokus cari orang-orang yang atau keahlian yang memang kita ingin dalami, kemudian kita model sampai bisa, kemudian baru geser ke yang lain. Metode modeling itu maju terus kah? Maksudnya gimana? Masa mundur? Boleh diperjelas, Pak Setia atau Ibu Setia? Dalam modeling, apakah kita bisa memilih yang baik-baik saja atau dua-duanya bisa? Nah, yang jelas, karena memungkinkan kita memodel orang itu kebablasan ya sampai segalanya kita tiru ya, maka bagusnya memang kita punya outcome. Ya. Tapi boleh-boleh saja kalau memang yang kita model adalah sesuatu yang sangat mendalam gitu ya, sosok yang orang yang kita pengen miliki cukup banyak dalam diri beliau gitu ya. Itu bisa aja kita punya banyak outcome gitu. Tapi kenyataan bahwa manusia bisa punya kekurangan, maka bagusnya nanti kita punya tujuan apa tepat yang mau kita model. Pak Sugeng, memodel adalah salah satu ruh NLP sama seperti kita almarhum Pak Yan yang dimodel betul begitukah Pak Teddy? Iya, Pak Yan excellent sekali. Cuman saya nggak punya kesempatan banyak memodel beliau. Mas Roni Dijo yang sering ketemu, jadi cukup banyak model beliau. Saya cuma dengar ceritanya aja. Maksudnya maju itu tidak ada tahapan atau iterasi, tidak lagi nanti ada feedback. Ada. Jadi karena modeling itu ya proses yang kualitatif ya secara ranah ilmu penelitian, jadi dia pasti pas kita model ternyata nanti ketemu lagi ya detail-detail yang ketemunya belakangan tadi ya awalnya nggak muncul, itu bisa aja, bisa begitu ya. Dan modeling itu sekali lagi juga tidak niru plek ya. Karena tidak mungkin kita niru plek, tapi hasil modeling itu pada saat aplikasi pasti harus kita sesuaikan dengan kondisi kita gitu. Menurut ilmu NLP, apa saja yang bisa dimodel dari sosok Nabi Muhammad? Banyak, itu terlalu banyak rasa-rasanya. Saya sendiri masih jauh dari sanggup ya, tapi menarik ya. Jadi saya juga baru ngeh nih. Nabi Muhammad itu kalau kita baca di beberapa hadis itu punya habit yang menarik ya. Yaitu beliau itu, ini cara linguistik ya, secara linguistik komunikasi, punya habit selalu memastikan seseorang itu pay attention baru ngomong.
Nah, jadi kalau kita itu halus banget tuh dalam kalimat hadis itu kadang bunyi cuma hai fulan gitu ya, disebut namanya hai fulan baru ngomong ya. Disebut hai fulan apakah namanya, panggilannya, kunyahnya atau apapun baru ngomong. Nah, menurut saya ini menarik itu. Karena kadang-kadang orang suka nyalahin orang lain nggak pay attention. Padahal bisa jadi orang yang diajak ngomong itu memang sedang melakukan hal lain atau pikirannya sedang di tempat lain, sehingga ya dia nggak pay attention. Harusnya kitalah sebagai komunikator yang pengen menyampaikan pesan, yang memastikan dia pay attention dulu. Dengan memanggil namanya, dengan melakukan yang apapun lah ya. Pay attention baru ngomong. Nah itu salah satu model komunikasi yang menarik ya. Ternyata tidak semua orang alamiah melakukan hal itu. Gitu. Apakah kita bisa memodel seorang melalui buku biografinya? Bisa. Ini Pak Robert Dilts melakukannya. Cukup banyak modeling beliau, meskipun tentu ada keterbatasan, tapi bisa. Tahapan modeling apakah perilaku? Nah, nanti ini kita bahas. Belum sampai ke sana kita. Maslow sendiri model siapa sehingga menghasilkan hierarki itu? Ya, cukup banyak orang, tapi yang paling awal tuh dua itu tadi, mentornya ya, Pak Ruth Benedict dan Max Wertheimer itu. Ada kompetitor terusnya nggak untuk model seorang? Saya belum tahu soalan ini. Mas Teddy, wah Mbak Molita Mukhtar, wow, ini blogger kondang Medan. Apakah kalau kita mau seorang, kita berinteraksi terus-menerus dengan seorang? Kalau bisa, yes, itu paling bagus. Tapi kalau enggak, sebenarnya nantilah, pas kita udah belajar soal sedikit metodologi, which is itu sudah disinggung-singgung kemarin-kemarin ya, nanti kita akan bisa nangkep lebih banyak, meskipun cuma tahu sedikit gitu. Ada komputasinya enggak untuk model seorang? Saya enggak pernah tahu. Apakah ada bakat pengaruh? Apakah bakat ada pengaruh ke modeling? Kalau dengar sejarahnya Pak Bendel punya bakat mimicking, enggak juga ya. Bendel punya bakat mimicking, tapi yang dilakukan Bendel sebenarnya masih mimicking. Modelingnya adalah ketika dia kerjasama dengan orang-orang di masa itu untuk membuat keahlian yang dia tiri itu jadi sebuah model. Jadi yang disebut model itu sampai jadi modelnya. Nah, yang Bendel lakukan itu baru mimicking-nya aja, belum jadi model. Jadi belum bisa diduplikasi juga gitu. Nah, jadi tidak harus begitu. Model itu tidak menjadi persekarang. Jadi istilah yang umum amati tiru modifikasi, mana yang benar? Amati tiru kembangkan sama aja lah, modifikasi kembangkan sama aja. Cuma beda istilah aja. Bagaimana cara mengadaptasi model seseorang yang kita anggap efektif dan bagaimana agar menguasai dalam waktu cepat? Pertama, mengadaptasinya dengan latihan. Jadi modeling itu tidak mengurangi latihan ya. Dia hanya mengurangi waktu penemuan modelnya. Jadi kalau dulu sang model kita itu 20 tahun misalnya ya, jadi nemu ilmunya 20 tahun. Misalnya nih kita umur beliau 50 tahun ya. Sorry, 60. Nemu dari pertama kali belajar nemunya itu 20 tahun. Pas ketemu sama kita itu sudah nambah 30 tahun lagi. Nah, yang 30 tahun itu tetap harus kita jalani. Cuman memotong yang 20 tahun pertamanya aja gitu ya. Gitu. Agar bisa menguasai dengan waktu cepat adalah latihan. Jadi modeling ini bukan ilmu sakti yang membuat orang bisa tiba-tiba menguasai, tidak ada jalan lain selain latihan. Kalau seandainya ada ilmu cepat mempelajari sesuatu, maka saya yakin sudah diadopsi oleh ilmu kedokteran. Nah, kenyataannya sampai sekarang kedokteran itu kuliahnya tetap lama, spesialis makin lama lagi, ya. Karena memang semua hal perlu waktu. Apa jasa skill modeling nanti kita akan pelajari. Bagaimana jika ada seorang tim leader yang terlanjur memodel leader terdahulu yang sisi leadership kurang baik, ya ganti dong modelnya, ya kan, pelajari yang lain lagi dong. Itulah gunanya tadi kenapa saya kaitkan dengan self-actualization, karena berarti leader yang dia model dulu itu kan belum mengantarkan dia sebagai dirinya yang utuh sebagai leader nanti. Nah, harusnya dia mencari model lain. Oke, kita pause dulu sampai sini. Kita mau lanjut lagi, tapi sorry, saya izin ke toilet bentar ya. Boleh nyalain mic ngobrol.
Nah, ini Mas Teddy lagi ke toilet dulu. Gimana sejauh ini tentang modeling? Dan nggak apa-apa teman-teman, buka dulu aja mute-nya. Pengen tahu juga nih udah 7 hari di sharing NLP session, dapat apa aja sih? Nah, coba deh kita saling sharing sambil nunggu Mas Teddy-nya break toilet. Monggo silahkan, siapa yang mau berbicara? Kok nggak ada yang ngobrol sih? Krik, 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 kata Adam PP. Yes. Aduh, ngobrol dong, Dam. Makanya. Antara bingung dan menikmati, Mas. Oh iya, ya, bagus lah. Kalau nggak bingung berarti kita nggak belajar hal baru. Ngapain juga ikut kan gitu. Kalau udah semua udah tahu ngapain ya kan? Yo, Gunanya belajar hal baru kan menambah kebingungan ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemarin saya dengar teman-teman kita itu waktu sharing sering nyebut-nyebutin ini, human model of the world. Saya percepat saja gambarnya. Nanti habis ini kita bisa kaitkan dengan modeling. Jadi gini, human model of the world atau nama lainnya NLP communication model itu menggambarkan proses mudahnya ya manusia itu ketika berperilaku dan menghasilkan sesuatu kayak gimana. Nah, jadi biasanya kita manusia tuh mengalami yang namanya kejadian, events. Nah, menariknya adalah kejadian yang kita alami oleh pikiran kita itu difilter dengan setidaknya 3 jenis filter. Filter pertama namanya delesi. Sebagian informasi yang kita dapat dari kejadian kita delete. Ya kan? Kita hapus. Ini menjelaskan kenapa kadang-kadang kita ngobrol sama orang suka lupa namanya atau detil-detilnya. Tidak ingat persis lah gitu. Nah, filter yang kedua generalisasi. Kita samaratakan. Dan filter yang ketiga namanya distorsi. Kita kait-kaitan dengan satu dengan hal lain. Nah, 3 filter ini dalam pikiran kita ini alamiah untuk membuat pikiran kita jadi simpel. Gitu. Nah, tapi dia sekaligus akan membuat apa yang ada di pikiran kita itu tidak sama dengan kejadiannya. Nah, maka dalam NLP dikenal sebuah kalimat namanya the map is not the territory. Map itu pikiran, teritori itu kejadian. Ya, peta dari sebuah kota itu tidak sama dengan kota itu sendiri. Tidak sama persis gitu ya. Nah, cuman suka nggak suka kita perlu peta. Kita agak kesulitan kalau langsung berinteraksi dengan kejadiannya. Nah, menariknya adalah pikiran manusia, which is peta tadi, yang tidak sama dengan kejadian tadi, itu mempengaruhi perasaan. Atau dalam bahasa NLP, state. Ya. Ini terjemahan mudah aja supaya nggak terlalu rumit dulu. Nah, perasaan itu menggerakkan tindakan. Nah, jadi menggerakkan tindakan itu tidak langsung dari pikiran, tetapi dari perasaan. Nah, contoh sederhana adalah orang makan itu pasti bukan karena dia lapar. Orang makan itu karena merasa lapar. Nah, sebab kalau orang makan karena beneran lapar aja, harusnya pada saat kenyang dia berhenti. Nah, tapi karena merasa lapar, maka kenyang pun belum tentu berhenti.
Nah, kebalikannya. Harusnya kalau lapar dia makan, tapi orang yang lagi patah hati karena tidak merasa lapar dia nggak makan. Nah, jadi tindakan datangnya dari perasaan. Nah, tindakan nanti melahirkan hasil, result. Nah, ini cara kerjanya, sederhananya dalam NLP begini. Nah, apa hubungannya ini sama modeling? Nah, modeling kan model ahli, ya, orang yang ahli yang kita model. Nah, ahli itu biasanya kita anggaplah ahli karena dua. Karena karena kita melihat hasil yang dia tampilkan. Wah, saya ikut asuransi, ada leader saya, hasilnya luar biasa nih. Revenue dia tiap bulan, setahun, rumah dia, segala macam itu misalnya ya. Materi banget lah gitu ya. Hasilnya kita lihat, nah, tapi juga kita melihat perilakunya. Bang, dia jago banget sih. Prospecting, pendekatan, persuasi, jago banget. Nah, dua hal itu. Maka kita tertarik modeling. Kalau salah satu nggak ada, kita masih agak ragu-ragu. Contoh, orang kaya banget nih, kita lihat. Kayaknya bisa dimodel nih. Tapi ternyata warisan. Ya, itu mah yang dimodel bapaknya dong, ya kan, bukan dia, ya kan. Karena perilakunya kita nggak lihat gitu. Atau kebalikannya, perilakunya kayaknya jago tuh, tapi kita belum lihat hasilnya karena nggak ada momen untuk melihat hasilnya. Kita juga masih agak ragu biasanya. Nah, biasanya orang yang kita model itu hanya kita lihat dari awalnya hasil dan perilaku ini. Nah, logikanya kan kita tinggal ngikutin perilakunya kan, supaya dapat hasil yang sama. Benar nggak? Nah, masalahnya ngikutin perilakunya kadang-kadang nggak gampang juga. Jadi kalau kita nonton pertunjukan musik gitu ya, ada orang nyanyi bagus banget, ya kan, terus kita ikutin nih gaya tubuhnya dia, cara pegang mic-nya, tapi pas ngeluarin suara kok nggak mirip gitu ya. Padahal kita lihat itu perilakunya itu. Nah, karena perilaku itu selain karena buah latihan juga, jadi terbentuk dalam dirinya skill, tapi yang jelas dia melakukan latihan itu sendiri pasti karena ada state, ada perasaan yang menggerakkannya. Perasaan yang saya belum tentu rasakan, that's why saya belum bisa melakukan itu. Contoh, ya, saya kasih contoh yang ada di grup kita aja lah. Misalnya teman kita yang penulis itu Mas Darmawan Aji, cukup produktif ya. Produktif banget lah, bukan cukup lagi. Nah, Mas Aji udah ngasih tips perilaku supaya tulisan banyak. Itu satu, catat ide, dua, nulis, ketiga, ngedit. Sesusah apa sih 3 hal itu? Mencatat, menuliskan dalam bentuk tulisan, lalu nanti kalau udah terkumpul banyak diedit. Pasti jadi buku itu. Tahun, let's say tulisannya per halaman, 1 halaman. Ya 300 halaman jadi 2 buku itu. Tapi kenapa tidak banyak orang bisa melakukannya? Nah, karena untuk melakukan 3 hal tadi, pasti perlu state. Nih. Maka kalau kita mau model keahlian seseorang, kita harus masuk ke dalam. Kita harus mencari tahu apa yang dia rasakan, apa yang beliau rasakan, apa state-nya, apa perasaannya. Ya kan? Nah, masalahnya, karena kita belum ahli, jadi kayaknya kita susah untuk merasakan yang beliau rasakan. Kalau bisa ya pasti kita jadi ahli juga, gitu kan? Jadi gimana mengakses perasaannya itu, walaupun kita udah dapat informasinya. Nah, misalnya ya, contoh. Ya, dinikmati, enjoy aja. Kita kan belum pernah nih enjoy nulis, terus gimana ngerasain enjoy-nya? Saya yang ada kalau buka Microsoft Word mentok rasanya gitu. Nah, maka dalam model ini kita paham bahwa perasaan seseorang itu lahirnya dari pikiran.
Nah, berarti kalau saya mau mengakses perasaannya dia, perasaan beliau, saya juga harus menggali apa yang ada dalam pikiran beliau. Nah, apa yang di-delete, apa yang digeneralisasi, apa yang didistorsikan. Saya mesti paham itu. Nah, nanti pikiran itu saya adopsi. Gitu. Contoh, ada orang yang rutin nulis, ada yang tidak rutin nulis. Ini pasti pikirannya beda. Yang nggak rutin nulis, itu pikirannya begini biasanya. Apa ya? Apa ya? Apa ya terusnya? Apa ya? Nah, pertanyaannya begitu, nadanya gitu. Ya kalau nanya begitu ya nggak akan ketemu idenya kan? Nah, tapi orang yang rutin itu tadi salah satu kebiasaan pertamanya adalah mencatat. Jadi melihat cangkir ini, wih, menarik nih. Ada kalimat itu. Cangkir ini kok vintage modelnya dicatat. Ada cangkir vintage. Wih, ini film kok dalam juga ya Joker ini. Kenapa orang bisa begini? Ide, kenapa orang bisa begini? Catat. Beda isi pikirannya. Makanya state-nya, perasaannya beda, makanya perilakunya berbeda. Nah, sampai sini dulu ya. Ini aja sebenarnya sudah alat untuk modeling. Saya belum bahas yang bawah, gerakan atau fisiologi. Ya, nanti aja lah itu ya. Tapi sampai sini dulu lah. Oke, ada komentar dulu nggak? Saya stop share. Let's comment. Boleh nyalain mic? Boleh. Mau nanya-nanya boleh. Saya punya Word mentok, buka PowerPoint ngalir. Ya udah bikin artikel pakai PowerPoint aja, Ndra. Nanti kalau udah 200 slide juga jadi buku. Ayo, silakan komen. Nanya boleh, komen. Saya tunggu. Wah, 8:30 lewat. Seminggu kemudian, wah, nih. Jadi dengan bahasa yang lebih sederhana, bagaimana modeling anak NLP? Emang tadi kurang sederhana ya, Bu ya? Oke lah. Jadi modeling anak NLP adalah tadi ya, begitu kita lihat ada orang yang ahli karena perilaku dan hasilnya, nah, maka kita catat keahliannya, apa saja perilakunya, kemudian kita telusuri, kita tanya, yang dirasakan apa sih kok bisa melakukan hal begini? Kok mau latihan hal ini? Kok mau nyatet, nulis tadi itu? Ini ceritanya, saya contohkan konteks yang tadi ya, orang yang pengen jadi penulis tadi. Pas nyatet itu apa yang dirasakan? Pas menulis itu, ngetik di Word itu apa yang dirasakan? Pas ngedit itu apa yang dirasakan? Nah, digali perasaannya, nah kemudian kita gali pikirannya. Nah, kok yang dirasakan itu kok enjoy sih? Yang dipikirin apa? Kok saya nggak enjoy ya? Kok Bapak atau Ibu bisa enjoy? Yang dipikirin apa? Kita catat pikirannya. Mau saya mikirin, ya ini kan cuman, saya sih nggak pernah bilang gini, nulis ini cuma nyatet aja, belajar catat-catat, kayak bikin catatan zaman sekolah aja. Wah, itu pikiran tuh, catat. Nah, nanti pikiran itu kita adopsi dalam diri kita. Oke, saya mau nulis, nah, saya pakai kalimat yang tadi adalah, ini nyatet belajar kayak zaman sekolah, ini cuma bikin catatan aja. Muncul nggak perasaannya? Kalau sudah muncul nggak perilakunya? Oh, belum nih, belum muncul. Tanya lagi, kok saya belum muncul ya Pak, Bu? Apalagi yang dipikirin? Nah, gitulah kurang lebih. Kalau hanya pakai model yang barusan, kurang lebih gitu cara kerjanya. Lagi pada meresapi, oh katanya, DMP. Saya, kenapa Pak Fatopedia? Izin bertanya, diizinkan Mas Farid.
Kadang kita suka mendengar, kamu nggak bakal ngerti perasaan saya karena kamu nggak ngalamin. Oh, ini curhat ini. Gimana ini? Apanya gimana, Mas Farid? Karena kamu nggak ngalamin langsung. Ya betul, karena kan kita nggak ngalami kejadiannya ya. Jadi saya balik ke sini lah. Nah, kita kan nggak ngalami kejadiannya nih. Nah, sehingga kita nggak ngalami perasaannya. Ya betul sekali. Gitu. Nah, model kita, ahli yang kita model itu kan punya kejadian yang membentuk beliau jadi begitu, kita nggak ngalami. Tapi menariknya dalam NLP, kejadiannya tidak harus kita alami. Yang perlu kita selami adalah pikirannya. Gitu. Apa pikiran yang beliau munculkan, sehingga muncul perasaan, sehingga muncul tindakan keahlian itu. Cara memodel untuk merangkum buku yang efektif gimana? Buku banyak tapi belum digarap. Hahaha. Nah, ini Mas Azi mesti nanya sama yang nonton ini namanya Mas Okto. Wah, Mas Okto tuh tadi siang ya. Cuma dengerin live IG saya 1 jam aja, jadi 1 lembar komplit banget tuh. Jadi saya akan tanya sama Mas Okto, apa yang ada di pikirannya Mas Okto, apa yang ada di perasaannya, kenapa rajin banget bikin rangkuman. Orang kedua yang saya suka lihat rangkumannya bagus itu Mbak Nurtika Ulfa, Upeng, yang kemarin sharing tuh. Rangkumannya keren gitu ya. Dan Mas Darmawan Aji itu juga rangkumannya keren. Nanti Japrian tanya apa yang ada di pikirannya, apa yang beliau rasakan, sehingga kok itu dilakukan terus ya. Kalau saya juga sebenarnya suka merangkum, tapi langsung dalam bentuk artikel gitu. Jadi bukan kalau Mas Okto kan rajin ya, ini baca buku kemudian dilihat atau dipetain gitu kan. Kalau saya baca, resapi, kemudian yang nyangkut dijadiin artikel gitu. Kejadian, Kang Ismail nih, kejadian antara saya dengan orang yang saya modelkan kemungkinan berbeda. Apakah model bisa diaplikasikan kejadian dengan parameter yang berbeda? Iya, makanya tadi perlu adaptasi. Jadi karena kejadiannya beda, jadi pasti tidak plek-plekan sama. Nah, maka perlu diadaptasi. Jadi setelah kita belajar, kita perlu adaptasi. Contoh ya, tadi saya model nulis, tapi yang saya model Mas Aji. Cuman saya akademisi misalnya, mau saya aplikasikan dalam konteks menulis karya ilmiah. Mungkin agak sedikit berbeda ya, karena ya tulisan ilmiah dengan populer agak beda gitu. Jadi harus saya sesuaikan. Tapi lebih bagus kalau saya model langsung lah penulis ilmiah itu. Saya tuh punya sosok yang sangat ingin sekali di model, tapi kan ada beberapa event yang nggak pas dari dia, akhirnya jadi sebel kan. Yang sebel kita apa dia? Secara nggak sadar otak saya jadi menolak sosok itu. Gimana Mas? Ya salah sendiri ya tuh. Jadi teman-teman semua, memodel itu pada dasarnya kan kegiatan belajar. Dan belajar itu efektif kalau, nah ini tanya sama Ustadz Farid Rifai nih, beliau nih lama nyantri dan lulusan Mesir nih kan. Jadi belajar itu efektif ketika kita awal mulanya menggunakan adab belajar dulu. Adab belajar itu ya namanya belajar, even sama orang yang lebih muda. Adab pertama adalah dia guru kita muridnya. Tapi kita harus sadar bahwa beliau itu manusia biasa. Jadi pasti ada kurangnya. Nah, kalau kita pilih-pilih model orang hanya karena dia punya kurang, maka kita nggak akan pernah punya guru. Tapi menariknya, kalau kita nggak punya guru, terus yang kita jadikan sumber pembelajaran siapa? Jangan-jangan pengalaman kita sendiri. Ya bisa, namanya trial error. Cuman jadi panjang waktunya, jadi lama. Ya kan? Model ini kan berusaha memotong bagian pencariannya itu kan. Tapi ada pertama kita, guru kita nggak pernah sempurna. Nanti mampir ke teddyprasetya.com, ada artikel judulnya gurumu tak sempurna. Guru kita nggak pernah sempurna. Dan terhadap ketidaksempurnaan orang itu, pikiran pertama kita adalah memaklumi. Karena apalagi kalau kita ngelihat kekurangannya itu tanpa sengaja ya. Berarti kan sebenarnya kekurangan itu ditutupi sama Tuhan kan. Kalau ditutupi ya yang ngapain kita pikir-pikirin, ngapain kita buka-buka. Kalau kita belajar NLP, tokoh-tokoh NLP itu
sosok kehidupannya banyak kurangnya. Tapi kenyataannya ilmunya juga banyak faedah. Cara mendalami perasaannya untuk memodeling. Nah, dengan memahami isi pikirannya, Mas Farid. Jadi, dia mikirnya apa, sehingga kita bisa merasakan apa. Nah, Mas Farid kalau lupa cara memahami pikirannya, buka lagi modul esensial 1 ya. Jadi isi pikirannya apa yang lagi dia pikirkan, nah itu yang kita selami. Nah, tapi gini, ini valid juga pertanyaan ini. Jadi orang yang di model yang ahli itu, kan dalam tahapan pembelajaran beliau sudah sampai pada tahapan namanya unconscious competence, ya, kompetensi, keahlian yang dia tidak sadari lagi cara melakukannya bagaimana. Jadi kalau kita cuma nanya-nanyanya itu shallow gitu, jawabannya pasti juga shallow. Contoh ya, kita tanya, Bu, kok masakannya enak, gimana caranya? Oh, cuma gitu-gitu aja, biasa, resepnya standar. Jawabannya pasti gitu. Ya, maka kita perlu lebih sabar, lebih observatif, lebih telaten untuk melihat, masa iya sih cuma gitu-gitu aja, ini pasti ada yang beda. Oh, kok cara motongnya lain? Kok ada bumbu apa itu yang dimasukkan? Nah, terus kita tanya. Nah, itu dia. Kalau misal kita memodel seorang seperti kata tadi dicatat semuanya, ternyata si model tidak bisa mengungkapkan dalam kata-kata, cuma menjawab iya, gimana, mengalir saja, jalani saja. Apa yang harus kita lakukan terhadap si model itu? Dan kita tidak bisa tahu pikiran si model. Nah, itulah sebabnya kita perlu tadi, balik ke tadi ya, telaten, dan perlu paham. Nah, habis ini saya mau bahas satu model lain ya untuk melengkapi yang ini. Kita perlu satu framework supaya kemudian kita bisa mengenali pikiran seseorang. Ya, pikiran seseorang itu jenisnya apa, itu bisa kita kenali. Sabar ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Kapri. Jadi dituntut untuk kita aktif mencari pikiran perasaan sebelum kita modeling. Jadi Bu, memodel itu adalah aktivitas menggali perilaku, perasaan, pikiran. Nah, in total itu dijadikan sebuah hasil yang dipetakan itu yang namanya modeling. Gitu. Cuman paham perasaannya tapi nggak jadi perilaku, bukan modeling juga. Ya. Niru-niru perilaku tapi nggak mendalami perasaan pikirannya juga biasanya tidak optimal. Bagaimana kalau posisinya saya suka nulis, sering menuliskan tapi tetap khawatir dengan pendapat orang lain. Apakah saya belum bisa mencapai aktualisasi diri? Yes, tentu saja. Karena orang yang aktualisasi diri tidak peduli pendapat orang lain karena dia ingin melayani orang lain. Saya tidak sehat secara psikologis, bukan tidak sehat, belum optimal ya. Pasti Mbak sehat, cuman belum optimal. Saya mau model, berarti ego saya harus kesampaikan. Iya jelas banget dong Kang Didi, orang situ murid masa mau songong, ya kan aneh ya. Bagaimana cara yang paling efektif untuk mengetahui pikiran perasaan si model? Dengan kita bertanya, dengan kita gali, nanti termasuk habis ini belajar framework ya. Oke, sampai sini dulu. Jawabin chatnya, saya mau lanjutin. Nah, kemarin sering disebut-sebut juga yang ini. Ya, neurological level. Ini saya terangin versi simpelnya dulu ya. Jadi nyambung di sini dulu. Jadi kalau di sini, berarti kan kita itu kata kuncinya adalah titik awalnya ya, titik semuanya itu berarti harus menggali pikiran kan. Ya kan? Karena perasaan itu kalaupun bisa disebutkan tidak langsung bisa kita adopsi. Kita harus tahu pikirannya, nah, pikirannya nanti kita adopsi. Nah, lalu jadi perasaan. Nah, menarik ternyata pikiran itu ada strukturnya. Salah satu model di NLP yang bisa digunakan untuk memahami struktur adalah model yang namanya neurological level. Ini dikembangkan oleh Robert Dilts, pengembangan dari teorinya Gregory Bateson dan dirunut lagi sampai ke Bertrand Russell ya. Logical types nama teorinya, dia bikin begini. Jadi pikiran manusia itu ternyata berjenis-jenis dan berlapis-lapis. Ya, ada kalanya kita berpikir dalam jenis atau
dalam level lingkungan. Nah, misalnya saya melihat gelas ini. Oh, gelas ini warnanya telur asin, kata istri saya. Dia curiga saya ngasih nama yang tidak tepat. Nah, telur asin. Bentuknya ya vintage-vintage gitulah. Nah, kalau saya cuma begitu aja, maka saya berpikir di level lingkungan. Saya hanya mengamati fenomena ini. Nah, menariknya manusia itu ketika melihat gelas gini, tidak cuma mikirnya kayak tadi. Dia bisa berpikir di level perilaku. Gelasnya itu saya taruh di ujung ruangan. Dan saya bisa membayangkan diri saya itu menghampiri gelas. Kemudian saya pegang gelasnya, saya minum. Padahal gelasnya ada di situ, ya. Tapi saya sudah memikirkan, saya melakukan sesuatu terhadap gelas itu tanpa betul-betul saya gerakkan. Bisa ya kayak gitu ya. Itu namanya berpikir di level perilaku. Nah, saya juga bisa berpikir di level kemampuan. Misalnya saya berpikir gini, lihat gelasnya. Ini kalau gelas kayak gini itu bahannya, kemudian campurannya apa, catnya jenis apa ya. Oke, berarti cara bikinnya begini. Nah, yang saya pikirin itunya. Nah, itu saya berpikir level kemampuan. Atau gini, ini gelas kayak gini kira-kira marginnya berapa nanti kalau saya jual, kayaknya sih saya bisa nih, saya jual sekitar 1.000 piece per bulan. Nah, itu saya berpikir level kemampuan. Jadi yang saya lihat gelas ini, tapi yang saya pikirkan lain gitu. Nah, ada lagi ya, pola pikir di jenis namanya keyakinan. Nah, keyakinan itu begini. Gelas ini saya kok kalau mau minum agak ragu ya ini, karena dulu pernah punya pengalaman ini kalau dikasih air panas ini sampai ke pegangannya rasanya panas ini. Nah, ada sebuah keyakinan akan dampak dari gelas ini. Itu namanya berpikir di level keyakinan. Saya lihat gelas ini, tapi saya nggak melihat dia sebagai gelas, saya melihat hal lain. Nah, ada lagi berpikir di level identitas. Nah, misalnya gelas ini begini, saya lihat ya. Terus saya mikirnya gini, kalau minum pakai gelas ini tuh kelihatan keren, kayak vintage, kayak klasik gitu loh. Nah, saya merasa diri saya sebagai orang yang keren, klasik gitu ya. Style itu berpikir di level identitas. Nah, ada lagi berpikir di level spiritualitas. Jauh banget mikirnya, mendalam sekali. Gila nih, kelas keren banget ini. Ini yang bikin ini pasti mikir dengan baik. Apa kira-kira yang ada dalam benaknya ya? Kelas ini sudah melalui perjalanan yang sangat panjang untuk sampai di tangan saya. Nah, itu yang saya lihat gelas begini, tapi yang ada di depan saya gelas, tapi yang saya lihat hal lain lagi. Nah, itu berpikir yang beyond, namanya spirituality. Termasuk dengan saya melihat gelas ini, kemudian saya mensyukuri gelas ini. Alhamdulillah, ini betul. Nah, itu juga spirituality. Nah, memahami bahwa pikiran itu berjenis-jenis dan berlapis-lapis begini, maka kita pada saat melakukan modeling juga mesti melihat, mencermati, menandai yang diucapkan oleh model kita itu pikiran jenis yang mana. Soalnya yang kita ingin tiru kan adalah keahliannya, which is tindakannya. Betul ya? Di gambar ini. Nah, kalau dikaitkan ke sini, tindakan itu adanya di level perilaku.
Nah, Robert Dilts ketika merumuskan model ini mengatakan bahwa sepertinya pikiran kita itu berjenis-jenis dan sepertinya ada level, ada hierarki dalam pikiran itu, sehingga pikiran yang bawah, yang digambar ini ada di bawah, itu dikendalikan oleh yang atas. Nah, karena keahlian seseorang itu adanya di level perilaku yang kita lihat, maka kita harus menggali level-level atasnya. Kalau kita mau menguasai. Misalnya, kita harus menggali kemampuan. Apa tuh galinya? Kita tanya, Pak, Bu, kalau mau bisa melakukan itu ilmunya apa aja? Yang perlu saya pelajari apa saja? Yang perlu saya tahu apa saja ilmunya? Oh, kamu harus belajar ilmu ini, ilmu itu. Nah, kita catat. Ya kan? Level keyakinan. Pak, Bu, kok bisa melakukan itu tuh apa yang diyakini? Apa belief-nya? Oh, kalau pakai istilah yang keren gitu. Tapi dalam bahasa yang lebih sederhana, apa yang Bapak Ibu pikirkan saat melakukan itu? Apa yang Bapak Ibu yakini? Nah, di level ini kita tanya, Bapak Ibu, kok kayaknya enak banget ya melakukan keahlian itu? Bapak Ibu tuh melihat diri Bapak Ibu sebagai siapa sih? Nah, di level spiritualitas kita tanya, Bapak Ibu kok enak banget melakukan keahlian itu? Dan bertahun-tahun melatih, apa sih niatan tertingginya? Niatan terdalamnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggait pikiran model kita sehingga bisa menuangkan keahliannya dalam sesuatu yang lebih eksplisit. Gitu. Itu satu ya, dipakai buat bertanya, menggali. Tapi pada sisi yang lain, kalaupun kita nggak sempat nanya, kita cuma mengamati dari jauh, kita cuma baca biografinya, at least model ini akan membantu kita untuk menangkap kalimat ini itu ada di level yang mana. Oh, itu identity itu. Oh, itu keyakinan itu. Oh, pantesan dia hebat begitu dan konsisten. Ternyata di spirituality niatnya itu. Nah, itu kita bisa nangkep kalau kita punya framework ini. Nah, saya kasih contoh, Pak Robert Dilts itu punya model yang sangat terkenal. Ya. Tekniknya namanya Disney Creativity Strategy. Ini saya matikan dulu lah. Nah, Disney Creativity Strategy itu tekniknya gini ya. Nanti di YouTube saya ada penjelasan lebih detail. Tapi tekniknya begini. Berpikir kreatif itu menghendaki kita untuk berpikir di 3 jenis. Satu sisi kita harus menjadi orang yang dreamer atau pemimpi. Yang kedua kita harus menjadi seorang yang realistis juga. Dan yang ketiga kita harus menjadi orang yang kritis. Jadi kita dream dulu sebanyak-banyaknya. Kemudian dari dream tadi kita cari mana yang realistis untuk diaplikasikan. Kemudian setelah kita buat plan, kita kritisi supaya bolong-bolongnya tertutupi, sehingga itu applicable. Nah, tekniknya kurang lebih begitu ya. Jadi orang yang kreatif itu ternyata punya 3 itu dalam dirinya. Jadi dia tidak hanya salah satu. Kalau dia pemimpi saja tapi nggak realistis, maka nggak ada yang jadi. Dia realistis tapi nggak dreaming, maka idenya nggak kreatif gitu ya. Dreamer realistis tapi tidak kritis, maka banyak gagalnya karena pas percobaan awal pasti gagal. Nah, dari mana Pak Dilts mendapatkan 3 ini? Cuman ya, saya bilang tanda kutip nih, cuman dari sepotong kalimat. Awal mulanya sih ya, sepotong kalimat dari biografinya Paul Disney, karena beliau nggak pernah ketemu sama Pak Disney-nya langsung. Jadi biografi Paul Disney itu ada kalimat begini. Jadi kalimat ini testimonial dari mantan anak buahnya lah gitu. Bilang begini. Ada 3 jenis Pak Walt yang saya kenal. Pak Walt yang pertama adalah Pak Walt yang pemimpi luar biasa. Pak Walt yang kedua adalah orang yang sangat realistis. Dan Pak Walt yang ketiga adalah orang yang sangat kritis. Nah, saya suka kadang-kadang bingung. Pas dia masuk ke sebuah meeting, tuh saya nggak tahu nih Pak Walt yang mana. gitu ya. Nah,
Kalau dilihat di gambar ini, maka world yang A, yang B, yang C tadi, itu kira-kira di level yang mana? Coba ketik di chat. Menurut teman-teman yang mana? World yang A, world yang B, world yang C itu ada di level mana? Silahkan ketik di menu chat. Nah, kita cek. Pak Dodi, identitas. Ayo, ada lagi nggak? Gimana nih? Kemampuan. Oke. Lagi. Ayo, silakan. Apa lagi? Spiritual. Lagi. Ketik dong. Ini ada 80 sekian orang nih. Keyakinan. Lagi. Keyakinan. Lagi. Oke. Nah, sip. Saya pause dulu ya. Nah, kalau lihat ya, tadi kalimatnya. World A, world B, world C. World yang begini, world yang begitu, world yang begitu. Itu kayaknya kok ya ada di level tara, betul sekali, identitas. Ya kan? Nah, karena dia seperti jadi orang yang berbeda. Nah, tapi betul kok ada yang jawab, oh keyakinan, ada jawab kemampuan. Ya karena ketika dia menjadi si dreamer, yang bawahnya juga berubah, perilakunya berubah, belief-nya berubah. Pas dia geser ke jadi realistis, ganti lagi. Hitung-hitungan banget perilakunya. Nah, gitu. Jadi, dengan memahami NLL, maka kita pas baca satu biografi itu jadi nggak gitu. Oh, ini spirituality. Oh, ini identitas. Oh, ini belief. Oh, ini kemampuan nih. Nah, itu kurang lebih ya cara pakainya. Oke, teman-teman. Nah, ini kurang lebih ya. Kurang lebih begini yang saya bisa sampaikan. Nah, menariknya banyak orang belajar NLP, NLL belajar, Human Model of the World belajar, tapi berhenti di level teknik. Padahal sebenarnya memahami dua ini saja, kita sudah bisa menjadi modeler. Gitu. Jadi, pakai dua ini untuk melakukan modeling, bukan hanya untuk ngatasin baper gitu ya. Ya bisa dipakai, ini bisa dipakai buat ngatasin baper, ada tekniknya namanya neurological level alignment. Tapi manfaat yang lebih jauh adalah membuat kita bisa belajar, bertumbuh, ya mencari orang-orang yang bisa kita model, supaya kita bisa bertumbuh dan mencapai aktualisasi diri. Begitu. Ada komen lain? Materinya saya cukupkan sampai sini sambil saya cek. Boleh nyalain mic-nya ya, kalau mau komen-komen silakan. Lalu bagaimana cara, itu dulu nanya. Pak Kamaludin, apakah memodel bisa sampai jadi mastah atau ahli? Kalau baru model aja belum bisa, ya. Jadi ahlinya setelah memodel latihan. Latihan sampai jadi ahli, gitu caranya. Mas Farid siap WKWK, oke. Patopedia, mantap, nuhun, kembali lagi tercerahkan. Ini semacam pengajian dan pengajian adem. Oke. Alhamdulillah. Wah, Bu Devi ini kalimatnya alay betul, D3V1 ya. Mbak Devi Bandung kan ya? Pak Guru, siapa itu? Guru. Jika ada satu kemampuan yang kita model dari seorang ternyata value kemampuan tidak sesuai dengan value kita, atau ada yang tidak kita setujui, berarti kita terhambat. Ataukah hanya perilakunya? Yes, kita bisa pilih. Ya. Kita bisa pilih perilakunya aja yang kita tiru. Ya. Belief-nya kita sesuaikan gitu. Atau belief-nya kita cari yang model lain. Bisa juga begitu. Tidak harus ya. Saya sempat kasih contoh ya di practice group kita. Ada orang model bosnya gitu ya, model bosnya, memodel pimpinannya, cara pimpinannya jualan, kemudian salah satu keahlian pimpinan itu membangun hubungan dengan klien. Cara membangun hubungannya adalah dengan suka mengentertain klien. Salah satu entertainnya adalah
ke diskotik. Misalnya gitu ya, which is nggak cocok sama value-nya. Ya bagian itunya nggak usah ditiru, ya kan? Tapi esensi bahwa, oh dia mencari cara untuk bisa dekat. Nah, itu esensinya kan. Oke, berarti kalau itu saya tiru, mencari cara bisa dekat, maka apa perilakunya yang lebih cocok dengan belief saya? Nah, itu kira-kira. Melihat NLA dari sisi yang lain sama-sama. Makasih. Dulu saya ikut esensial 1, kemana ya? Banyak benar nggak nangkepnya? Ya biasa, makanya perlu praktis grup. Tenang, saya belajar konten itu tulis 10, malah dapat banyak pas riset. Alhamdulillah dapat juga. Oke. NLP alignment itu yang langkah-langkah, yes betul sekali. Masih ada menghibur sekali ya. Sama-sama juga terhibur dengan komen-komennya. Mengatasi baper pakai model apa Mas? Nanti ya pakai NLP tadi bisa ada tekniknya. Tapi juga pakai submodality bisa, pakai reframing bisa. Menurut pandangan saya, Coach Teddy, efektifnya NLP itu sebenarnya dari level atas atau bawah. Jadi kalau kalau untuk modeling ya itu kalau secara prosedural dari bawah ke atas. Jadi kan kita lihat perilakunya dulu kan, perilakunya kita petakan. Tapi masalahnya pas kita nginterview gitu kadang-kadang jawabannya nggak pasti ngurut gitu. Makanya kita harus petain gitu. Ini masuk kemana, ini masuk kemana gitu. Thank you Mas tadi tersilakan dan atas nuhun sama-sama. Ketika kita model seorang dengan menghadirkan esensi seorang, ketika kita memodel seseorang dengan menghadirkan eksistensi seseorang dalam COE. Circle of Excellence kita nggak bahas dulu sekarang. Mohon maaf kalau saya bahas nanti yang lain pada bingung. Jadi mungkin nanti Japrian aja ya. Begitu kira-kira. Ada lagi yang lain mau komen? Boleh nyalakan mic-nya. Kita udah jam 9 lewat, tapi kalau masih mau tanya-tanya silahkan. Yuk Kak Andra, kita mau bagaimana nih? Mau udah nyalain mic-nya semua apa? Mau dinyalain semua nih Mas Edi? Boleh, kita tes aja. Kalau udah teriakan kita mute lagi. Kita tes dulu ya, kita tes dulu ya. Kita mute lagi. Oke. Iya, Pak Aziz ya. Apakah boleh langsung dari spiritual? Boleh aja. Tunggu ke belakang. Perilakunya juga lengkap sih. Oke, silakan. Ada yang mau komentar? Kadang baper itu bisa dari persekusi NLP, demam, basement territory. Oh ya, bisa. Oke, ada komentar? Amankah semuanya? Adem ayam ini? Kalau habis ini enaknya belajar apa Pak? Pak Eko. Eko Pak. Yes, Pak Eko. Kenapa Eko? Kalau habis belajar ini Pak, tahapannya habis ini belajar apa lagi ya Pak? Kalau ini. Oh banyak Pak. Di rumah saya ada 1,5 rak buku NLP. Ini cuman pengenalan awal ya. Oke. Saran saya sih kalau mau belajar dasar-dasarnya dulu ya. Biasanya kita punya kelas Essential Life Course, ada 2 modul, cuman karena lagi susah ketemu jadi kita nggak adakan dulu. Insya Allah bentar lagi di launching sama teman-teman kita program belajar dasar NLP secara online. Monggo kalau mau ikutan ya silakan nanti Mas Andra mungkin akan ngumumin ya Mas Andra. Di grup udah ada flyernya Mas Edi. Oh iya. Cukup nggak? Ini ya. Halo. Lebih intens, lebih ada latihannya, lebih ada mentoringnya. Jadi saya kira di grup itu ya WA ya, udah kepenuhan saya nggak bisa masuk. Oh. Tolong nanti diinfokan. Tuh, jadi belajar dasar-dasarnya secara sistematis, secara menyeluruh. Nah, kemudian dilanjutkan dengan praktek diskusikan ininya hasilnya gitu ya. Jadi tidak mungkin kita belajar sesuatu baca aja, kita perlu diskusi. Mas sayang kan tadi kamu sholat Jumat harusnya. Ada infonya nih. Halo, belajar online. Nah, nih, Coach Teddy. Iya, tanggal 10 benar. Azi. Yes, Pak Azi. Ya, izin merespon yang Pak Dodi itu.
Itu kan berarti yang dimaksud baper itu adalah baper yang tidak pada tempatnya berarti kan coach ya? Iya, iya. Yang tidak memberdayakan lah ya. Ya, yang tidak memberdayakan berarti ya, bukan semua baper disikat. Iya betul, terbawa perasaan yang positif bagus juga ya kita dengerin orang ngaji terbawa perasaan ya dinikmatilah gitu kan. Lagi ngumpul sama keluarga happy terus kita saya nggak mau baper juga aneh sekali. Iya. Oke. Ini saya belum masuk ke WA group, gimana nih? Boleh nanti Andra tolong dibantu yang belum masuk ini nanti bagaimana caranya. Nanti aku kasih linknya deh di grup, di chat ya. Oke. Begitu, ada lagi kah pertanyaan? Wah, dari saya itu coach, terima kasih banyak. Apa-apalah, saya materinya. Dangdutan, nih. Baiklah, oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, gimana Mas Andra? Aku lagi ngetik chat. Oke. Chat ya, tolong dicek ya. Di situ ada flyer ya. Gitu, teman-teman semua. Pembagiannya di DPD ya? Ini hewan apa ya? DPD semuanya. Oke. Oke, kita tutup dulu, Mas Dedi. Yes, boleh? Enggak, foto dulu, Mas. Iya, Mbak Ainin untuk kepentingan medsos. Oh, foto ya. Oke. Apa yang foto nih, Mas? Jadi silakan munculkan pertanyaannya. Fotonya. Yang bisa memunculkan wajah, silakan munculkan wajah. Player pertama dulu ya. Bagian pertama ya. 1, 2, 3 nih. Sebentar ya. Ya tuh nyalain nih. Bu Sintia belum nyalain nih, Pak Edi, Pak Aziz, Pak Aan. Ada foto keluarga ya. Ya, oke. Yuk. Mengiram ini. Senyum. Ya, instalasi ya. Mas. Gelap nih saya. Lampunya. Ini Teh Fitri belum nongol. Bu Nefri. Alah. Iya. Itu yang video. Ismail, oke. Sini aja lah. Antahnya saya. 1, 2. Lagi. Bu Kapri belum muncul, Kang Yusuf. Oke, ayo. Nah. Pertama mau di mana? Selamat datang Komandan JB. Oke, baiklah. Faiz dan Mbak Ari keren. Iya. Didi. Baiklah. Semua Mas Samsul? Udah. Mas, oke. Tes udah ya. Teman-teman menutup 7 days sharing NLP session. Saya mute dulu all ya. Saya mute all dulu izin supaya bisa menutup perjumpaan kita selama 7 hari ini. Terima kasih kami ucapkan dari Indonesia NLP Society. Semoga pembelajaran linknya bermasalah nanti coba saya cek lagi ya. Semoga pembelajaran selama 7 hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga info, kami ada kegiatan, 2 kegiatan ya yang mau diinfokan. Yang pertama itu adalah kegiatan, langsung aja saya infoin, itu adalah kegiatan coaching free untuk rekan-rekan yang telah masuk di 7 days ya, grup WhatsApp 7 days. Nanti yang nggak bisa masuk di grup WhatsApp 7 days bisa DM ke Instagram gitu ya, atau juga mungkin kalau punya nomor kontak Mbak Aini bisa tanyakan ke Mbak Aini, atau nanti juga bisa lewat nomor kontak saya, mungkin nanti diinfoin aja di sini. Nanti masuk lagi ke grup 7 days.
akan ada coaching gratis untuk rekan-rekan yang masih ada di grup 7 Days. Jadi ini kan ulang tahun INLPS yang ke-13. Ini baru 7 hari, kita mau genepin tambah 6 hari lagi, jadi 13 hari rencananya kayak gitu. Nah, infonya bakal kita perjelas di hari Senin. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah info tentang belajar NLP online. Nah, kelas belajar NLP online ini sebenarnya materi ELC gitu ya, Essential Life Course, itu kita coba hadirkan secara online. Memang nggak bisa semuanya sih, karena beberapa materi harus tetap tatap muka gitu ya. Cuman kita coba maksimalkan hadirkan di situ. Ada worksheet-nya, ada video yang recorded, dan juga ada Zoom yang live. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman semuanya infonya, dan itu seat-nya cuma 50, kita belum info ke grup-grup lain, baru di 7 Days. Rekan-rekan alumni udah nanya, belum saya kasih tahu tuh infonya, kita masih tutup supaya teman-teman 7 Days bisa duluan tuh masuk ke situ. Nanti saya coba cek lagi linknya. Mas Bernard, iya oke, boleh. Jadi linknya sebentar. Bit.ly daftar belajar NLP online kan ya Mas Samsul? Aku mau ngecek agak susah. Ya, bentar. Mas Samsul boleh bantu? Nanti kita cek lagi. Jadi bit.ly /belajar NLP online. Ya, Bit.ly. Gitu ya. Katanya sih tadi ada yang ngabarin linknya nggak bisa. Bit.ly belajar Nanti online. Kalau misalkan nggak bisa, coba DM kita di Instagram. Nah, buat teman-teman yang belum follow IG-nya NLP Society, follow Instagram-nya kita, karena itu juga syarat untuk dapat coaching free di hari Senin nanti. Jadi para coach sudah bersiap-siap ya Mas Samsul ya? Yes. Oke, program coaching yang kayak gimana nanti ditunggu aja hari Senin. Sebelum hari Senin, hari Minggu yuk buruan. Bisa ya linknya ya? Bisa linknya. Oke, tanggal 20 April sampai 6 Mei. Benar Mas Bernardius. Oke. Jadi itu cuma terbatas 50, nanti saya cek kalau emang udah 50 ya, kalau dikit mungkin masih bisa kita maklumin. Kalau udah 50, grupnya kita close, nggak kita terima lagi. So teman-teman manfaatkan bahwasanya yang ada di 7 Days ini kita utamain. Udah banyak yang nanya tuh dari rekan-rekan alumni mau ngedaftarin temennya, tapi masih kita hold. Jadi kita nunggu teman-teman dulu hari ini. Kita baru buka secara umum banget ke yang lain hari Senin. Karena kita menghargai teman-teman yang udah belajar bareng di 7 hari ini. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Dan Mas Edi, ada tambahan? Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung. Ini luar biasa banget ya. Kita nggak nyangka bahwa program ini ternyata bisa dimana cukup banyak orang. Alhamdulillah banget. Saya bersyukur sekali. Komunitas kita nambah membernya gitu ya. Mari kita belajar bareng ya. Sebenarnya kami ini ingin mengkampanyekan belajar NLP sebagai sebuah cara untuk kita belajar lagi dan bertumbuh bersama gitu. Jadi kalau teman-teman mengikuti perjalanan belajar di NLP Society, kita tuh tidak pernah mengajak orang untuk ikut kelas, enggak gitu. Tapi kelas itu hanya alat bantu awal untuk memahami dasar, karena habis itu kita pengen bareng-bareng praktek, kita pengen menjadi kompeten, ya, sehingga bisa bermanfaat buat kehidupan kita masing-masing. Jadi gitu intentionnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ilmu ini bisa terakses lebih banyak orang, termanfaatkan untuk membantu kehidupan lebih banyak orang. Nah, yuk bareng-bareng kita belajar. Teman-teman sudah bergabung di acara perayaan ulang tahun ini. Moga-moga di sini kita bisa silaturahim terus-terusan gitu ya. Dan kita bisa menambah saudara-saudara baru gitu. Gitu aja. Thank you Mas Andra. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan buka semuanya teman-teman. Atau silahkan membuka mute semuanya, kita sampaikan. Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih Mas Dedi. Mas Dedi, Mas Andra, semua makasih. Terima kasih semuanya. Andra, makasih. Makasih Mas Teddy. Makasih buat para coach dan Semuanya. Indonesia NLP Society. Kan nggak? Iya. Makasih buat para coach.
Sama-sama. Makasih Mas Terima kasih. Didi. Terima kasih Mas Teddy. Mas Adam santuy dipantuy. Terima kasih. Jadi saya sedikit ngejawab. Tadi ada pertanyaan dari Mas Bernard ya namanya Mas ya. Bentuk materinya gimana? Jadi dari 20 April sampai dengan 6 Mei itu jadi materinya itu 15 video, ada 2 kali Zoom live dan juga ada kegiatan tanya jawab di kuliah WhatsApp. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi tiap Senin itu materi, tiap Kamis itu materi, nanti tiap Rabu itu tanya jawab kuliah WhatsApp, sama tiap Jumat tanya jawab kuliah WhatsApp. Di awal dan di akhir ada Zoom live-nya. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Kenapa? Modul. Ada modul berupa e-book nanti ada. E-book ya. Dan materi videonya recorded. Jadi Zoom live-nya cuma 2 kali. Nanti ada materi video recorded yang bisa ditonton kapan aja. Dia berupa ada yang tatap muka, ada yang video slide narasi PowerPoint. Siapa? Oke. Jangan lupa mampir-mampir ya di YouTube channel. Ada satu playlist tentang seri belajar NLP. Boleh ditonton-tonton dulu. Saya kasih linknya deh, mumpung masih ada di sini. Kemana? Yang mau Bobo ikut kenapa? coaching tetap Bobo di kenapa? grup 7 Days. Kalau emang udah sempat keluar, DM aja di Instagram biar kita masukin lagi. Kalau mau tahu dulu emang coaching apa sih, bisa lihat di YouTube. Saya jelasin tentang apa itu coaching di YouTube channelnya Andra Nindyo. Di channelnya Mas Teddy Prasetya juga banyak tuh contoh-contoh sesi-sesi coaching. No, turn on. Yes, betul. Samsul, kita tutup kapan nih? Masih pada mau saling ngobrol-ngobrol? Tak kasih ini entar link seri belajar NLP ini. Aku share sekali lagi ya. Nah, itu dia. Silakan tuh. Enggak, udah saya kasih. Oh, yang tadi. Oke, monggo. Sip, monggo. Ada link. Iya. Ini. Dari belajar ini juga iklan yang tadi ya. Baiklah. Monggo yang sudah harus beraktivitas yang lain, silakan boleh live meeting. Mungkin ini apa kabar? Untuk target dari DPW kan pengisian data kader itu kita pekan ini targetnya. Waduh, ada yang apa itu partai mana? Partai mana itu? Partai NLP. Ya, rata-rata ada. Berat banget nih DPW yang diurusin nih. Sudah tuh Akmal. Ada wacana dari kawan-kawan di yang sedang orang awak itu. Orang awak gua. Untuk tarawih live streaming gitu. Udah. Apa kira-kira mungkin dasar? Nggak sadar tuh. Live streaming gitu. Jadi pokoknya Ustaz jadi imam di masjid, nah kita jadi makmum di rumah-rumah kita gitu. Lagi bisa tarawih live streaming gua lain. Alibi wacananya katanya di waktu di Makkah ada yang orang sholatnya di kamar-kamar hotel karena tidak memungkinkan ke masjid ini. Mungkin enggak. Bang Sandra, kita tolong di mute siapa konfidensial kita hargai juga. Oke. Aduh, ini bagaimana ya? Sebentar. Oke, go. Oh, gitu. Bukan malah Wih, masih 51 partisipan ya? Iya, masih banyak 28 tuh. Pada nggak mau live tuh. Entah nggak mau live, waktu tiduran tuh kayaknya tuh. Belum diusir, Kang. Lagi nonton. Lagi nonton ketiduran. Recordernya